Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pagi, Pak. Bapak. Iya, Pagi Bapak. gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Baik. Ada Luar yang biasa. Allahu Akbar. si bagus. Ada yang tadi malam begadang apa enggak ya ini ya? Begadang. Iya Bapak. Saya Begadang. Begadang apa ini nih? belajar. Oh, belajar ya udah. Oh ya udah. Oke, baik ya. Langsung saja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk Mbak Hesti mohon dibimbing doa ya teman-temannya. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni. Terima kasih. Nah, ini ya anak-anak. Sebelum kita masuk pada materi hari ini kan materinya menebarkan Islam dengan santun dan damai. Lalu tuh, Ingat Bapak. iya, materi apa ya kalau saya boleh tahu? Saya Bapak menghindari Apa sifat materi? tercela Bapak. Oh iya, sifat tercela. Sifat tercela yang seperti apa itu ya? Minum minuman keras, narkoba. Seperti itu Bapak. Wah, bagus. Tepuk tangan buat Mbak Dina. Iya, jadi minggu yang lalu kita membahas tentang sifat-sifat tercela, yakni minum minuman keras dan narkoba. Nah, untuk hari ini saya akan membahas mengenai tentang dakwah dan juga tabligh. Nah, namun sebelum ke situ, ada yang tahu enggak apa sih itu khutbah, dakwah dan tabligh? Saya pengen tahu Nggak satu ada, orang Bapak. saja ya. Saya, Pak. Iya, Mas Lukman apa kalau boleh tahu? Mungkin kalau dakwah mengajak untuk masuk Islam, Pak. Oh, dakwah itu untuk orang mengajak masuk Islam. Nah, kalau Oke. khutbah apa? Kalau khutbah mungkin kalau kita tahu di tiap hari Jumat itu, Pak, kan ada khutbah yang baca di masjid itu, Pak. Mungkin itu ya. Oh iya ya, itu ya yang namanya khutbah ya. Benar itu namanya khutbah. Ya, benar sekali. Oh, itu juga khutbah. Iya, nanti kita bahas ya apa itu khutbah dan macam-macamnya khutbah. Nah, sebelum saya masuk ke situ, ini akan saya jelaskan dulu terkait dengan capaian pembelajaran yang harus kita tempuh. Yaitu adalah kalian diharapkan mampu menelaah ketentuan pelaksanaan khutbah, tabligh dan juga dakwah. Nah, selanjutnya untuk kriterianya yakni mampu menjelaskan pengertian dan fungsi khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian mampu mengidentifikasi komponen dan syarat sah khutbah, tabligh dan dakwah, mampu membedakan antara khutbah, tabligh dan dakwah, dan kemudian mampu menganalisis ketentuan pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah secara kritis. Nah, itu tujuan materi, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, sebelum itu, yuk kita ngaji dulu ya. Jadi biar lebih fresh, lebih tenang, hatinya lebih tertata, kita ngaji dulu. Ya, iya. Mas Ali mungkin ya bisa membaca dulu ayat Al-Qur'annya ya. Yang lain tolong didengarkan dengan baik-baik ya. Iya, Bapak. Sekali tepuk tangan yang mana dong? Iya, terima kasih ya Pak Ali. Mas Ali. Iya, itu tadi adalah salah satu ayat yang memang mewajibkan kita, menyerukan kita, memerintah kita untuk berbuat yang baik dan meninggalkan perkara yang mungkar. Nah, itu kita juga diperintahkan untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Nah, tadi kita kan sudah membahas ya tentang dakwah, khutbah dan juga tabligh. Nah, sekarang pengertiannya dakwah. Dakwah itu artinya adalah mengajak, memanggil dan menyeru untuk hal tertentu.
benar tadi apa yang dikatakan oleh Mas Lukman bahwa dakwah itu mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Nah, sekarang nama orang yang melakukan dakwah laki-laki itu disebut apa? Ayo. Gimana tuh, Pak? Dengan iya, jadi orang yang menyampaikan dakwah yang laki-laki itu dinamakan apa? Dai. Dai ya Bapak? Dai, Pak. Iya, benar, dai. Jadi orang yang berdakwah itu dinamakan dai bagi laki-laki dan daiyah bagi perempuan. Selanjutnya khutbah. Khutbah itu adalah memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Nah, yang menyampaikan khutbah disebut dengan Khotib. nah, kemudian kalau macam-macamnya khutbah tadi kan disebutkan tuh ada yang khutbah nikah, khutbah Jumat dan lain sebagainya. Jadi khutbah itu cukup banyak. Ada khutbah Jumat, khutbah Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, ada juga khutbah sholat gerhana dan banyak lagi. Selanjutnya ada tablik. Nah, kalau tablik ini saya yakin kalian semua sudah sering mendengarnya. Tablik itu yang mendatangkan orang cukup banyak, biasanya di lapangan atau di masjid atau di jalan-jalan. Ya, tahu ya semuanya. Tahu. Tahu kan ya? Ya, Tahu, betul, Pak. itu yang biasanya. Ya, Pak. Nah, itu. Nah, orangnya itu disebut dengan mubaligh Mubalik. atau mubaligho. Mubaliga. Ya, itu untuk Perempuan. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan. Kalau dakwah itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar, harus lemah, lembut, kemudian sabar, dan juga punya tekad yang kuat. Itu yang harus disampaikan, diperhatikan dalam dakwah. Selanjutnya rukun khutbah. Rukun khutbah itu ada rukunnya. Beda dengan dakwah. Kalau dakwah itu orang bisa menyampaikan apapun dengan bebas. Sementara kalau khutbah itu ada rukun-rukunnya, yakni ada membaca hamdalah, membaca sholawat, ada berwasiat tentang takwa kepada diri dan jamaah, dan lain sebagainya. Itu menjadi ciri khas atau perbedaan khutbah. Selanjutnya tablik. Nah, tablik ini kan tadi juga mendatangkan orang yang cukup banyak nih. Di situ juga harus menggunakan cara yang sopan, tidak teriak-teriak, tidak mengolok-olok. Nah, bahkan jangan sampai khutbah itu menjelekkan salah satu agama ataupun menjatuhkan orang lain, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, selanjutnya untuk menambah kepahaman kalian, Bapak sediakan nih studi kasusnya. Ada berapa? Di sini ada 5. Iya. Bisa dibaca semua kan ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, itu untuk menyelesaikan itu kalian akan mendapatkan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya menganalisis terkait isian-isian atau khutbah yang ada, baik itu khutbah tabligh atau dakwah. Nah, untuk itu kan akan dibagi atas beberapa kelompok. Ya, kelompok yang pertama yakni Mas Ali dan Mbak Iva. Kemudian kelompok kedua Mbak Andina sama Mbak Elis. Kelompok ketiga Mas Lukman dan Mbak Hesti. Kelompok 4 Mbak Lintang dan Mbak Haluma. Nah, untuk itu silahkan ya bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ya. Ya, Nah, Bapak. ini adalah format LKPD-nya. Oke, bisa dimulai ya untuk diskusinya. Ya, Iya, Bapak. Pak. Iya, oke. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada yang ditanyakan? Pak Lukman. Ya ada, Pak. Iya, tanya apa? Iya.
Oh, perbedaannya. Iya, perbedaannya ada cukup banyak ya, Mas Ali. Yang paling penting perbedaannya itu, yang paling kelihatan perbedaannya itu kalau khutbah Jumat dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Kalau sholat Idul Fitri atau khutbah Idul Fitri itu dilaksanakan setelah melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu ya. Ada yang lain tanyakan seputar diskusinya? Sudah jelas, Pak. Sudah, Oh, Pak. sudah jelas. Iya. Nah, gimana? Sudah menemukan apa belum solusinya? Atau terkait dengan permasalahan tadi? Sudah, Pak. Oh, Sudah. sudah, iya. Kalau sudah, sekarang bisa dimulai presentasinya ya. Bisa, Pak. Siap. Oke, saya minta satu orang mewakili dari suatu kelompok. Kelompok 3 ya, kelompoknya Mas Lukman mungkin bisa mempresentasikan. Ya, Pak. Saya, Pak. Siap. Iya. Komponen yang sudah ditemukan di sini, yang pertama dari kelompok 3 yaitu jenis kasus yang dianalisis, yaitu deskripsinya dakwah yang menggunakan materi sensitif. Ya, Poin yang kedua, identifikasi masalah utama yang ditemukan dalam pelaksanaan khutbah dan tabligh dan dakwah berdasarkan jenis kasus yang dianalisis. Deskripsinya, materi yang digunakan dalam kasus tersebut sangat sensitif karena membahas perbedaan agama. Sebenarnya sudah bagus, namun karena bahasa yang provokatif malah membuat dakwahnya tidak sesuai dengan aturan dakwah yang baik. Dan poin yang ketiga, komponen pertanyaannya jenis ketentuan yang harus dipatuhi. Menggunakan deskripsinya di sini menggunakan materi dan bahasa yang lebih halus sehingga tidak provokatif. Yang terakhir, komponen solusinya yaitu deskripsinya solusi yang dapat dilaksanakan adalah memberikan klarifikasi terhadap si pendakwa dan memberikan pelatihan terhadap moderasi beragama. Mungkin itu Pak yang kami temukan dalam konsep diskusi pada kelompok kami. Iya, wah bagus sekali. Iya. Iya Pak, iya teman-teman. Iya, wah terima kasih Mas Lukman cukup baik ya. Ada yang menanggapi mungkin atau kurang setuju dengan solusi yang dikasihkan kelompoknya Mas Lukman tadi? Sudah tidak ada. Oh, enggak ada. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi adalah analisis kalian ya terkait dengan khutbah, dakwah dan juga tabligh. Nah, jadi hal-hal yang baik terkait umat Islam, terkait ajaran-ajaran Islam, sehingga kita bisa membantu menyebarkan agama Islam. Nah, apakah pelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Nah, jadi kita cukupkan dulu ya materi hari ini. Namun sebelum ini saya tutup, ada podcast buat kalian yang bisa kalian kerjakan sampai nanti di jam terakhir sebelum kalian pulang ya. Kumpulkan nanti postesnya melalui Google Form ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya ini kita akan membahas dan mempraktikkan pembuatan video tentang dakwah, khutbah dan juga tabligh. Itu ya. Nah, mungkin sekian dari saya. Sebelumnya saya akhiri, kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih untuk anak-anak semua atas kerjasamanya. Karena kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.